Halo semuanya, selamat datang di channel saya yaitu Launch with Dr. Dika dengan saya sendiri Dr. Dika Wiharjo. Sekarang ini ada sebuah topik yang sangat menarik yaitu fungal acne. Kenapa? Karena banyak selebgram, beauty blogger, youtuber, maupun influencer yang mengatakan bahwa kondisi yang mereka alami itu seperti bus-buntusan, jangan-jangan fungal acne. Tapi jangan salah, penampakan sama dengan foto yang sama belum tentu kondisinya sama persis. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan membahas 3 karakteristik fungal acne. Untuk mempermudah, sudah saya singkat menjadi 3P. P pertama, penyebab. Kalau kita lihat penyebab jerawat apa sih? Jerawat itu disebabkan saat pori-pori yang tertumpuk oleh bakteri dan minyak menjadi radang. Dan acne ini disebabkan oleh bakteri. Kalau penyebabnya adalah jamur, maka disebut dengan fungal acne. Jadi fungal adalah jamur, acne adalah jerawat. Nah, karena demikian dinamakan fungal acne atau jerawat yang disebabkan oleh jamur. Tapi kenapa bisa terjadi demikian? Kalau kita lihat pada kulit kita ada namanya flora normal atau mikroorganisme yang memang penghuni pada kulit kita. Sebenarnya kalau normal-normal saja seperti sekarang, memang jumlahnya seimbang, sama rata. Ada saat tertentu di mana terjadinya peningkatan dari jamur, jadi jamur lebih banyak ketimbang yang lain. Otomatis akan membuat jamur lebih banyak dan menyebabkan radang. Nah, saat radang ini dinamakan dengan namanya folikulitis, yaitu radang pada pori-pori. Folikulitis ini bisa disebabkan oleh entah malassezia atau pityrosporum. Nah, kapan bisa terjadi namanya radang atau terjadi peningkatan dari jamur? Bisa disebabkan oleh misalkan antibiotik. Jadi saat kita menggunakan antibiotik ini akan menurunkan jumlah dari bakteri. Sehingga saat bakteri turun, maka jamur ini akan lebih banyak jumlahnya. Sehingga akan menimbulkan yang namanya fungal acne. Ada kondisi juga di mana sistem imun kita menurun. Seperti misalkan pada kondisi HIV, penggunaan steroid jangka panjang, penyakit kanker, maupun gula. Jadi di mana kondisi ini polisinya ini itu tidak ada atau sangat rendah, sehingga akan membuat jamur ini akan naik dan lebih banyak ketimbang bakteri atau organisme lain pada tubuh kulit kita. Nah, udara juga bisa menyebabkan fungal acne. Kalau kita lihat, jamur ini paling ideal tumbuhnya di udara yang lembab dan panas dan basah. Cocok bukan dengan kondisi di Indonesia. Sehingga di Indonesia ini memang kita lihat sangat ideal untuk tumbuhnya jamur. Nah, karena jamur ini suka pada kondisi yang berkeringat atau kondisi yang sangat terdapat banyak keringat, maka tidak heran jika ditemukan banyaknya pada pria, khususnya pada daerah punggung, dada, dan juga pundak. Dan jangan lupa, penggunaan dari makeup juga bisa menimbulkan fungal acne. Karena penggunaan makeup ini bisa menutup pori-pori, sehingga saat pori-pori tertutup, pori-pori ini tidak akan bisa bernafas. Maka menyebabkan kondisi sangat ideal untuk timbulnya atau berkembang biaknya jamur pada kulit kita. Kedua, penampakan. Kalau kita lihat penampakan dari acne vulgaris atau jerawat pada umumnya itu macam-macam. Ada yang mulai dari blackhead, whitehead, buntusan, bahkan benanah, ada yang kecil, ada yang besar. Itu kalau acne vulgaris atau jerawat biasa. Nah, kalau yang fungal acne atau malassezia folikulitis, ini bentuknya unik. Dia semua seragam kecil-kecil, 1-2 mm, dan seragam semua, tidak ada yang besar, tidak yang kecil. Lalu kalau diraba, dia kan terasa kasar. Dan kita bisa merasa seperti panas dan juga gatal. Nah, kalau penampakannya memang jelas berbeda.
Namun terkadang kita terkecoh, apakah ini fungal akne atau ini akne vulgaris. Ketiga, penanganan. Sebelum kita menangani fungal akne, kita pastikan dulu, kita tegakkan dulu diagnosisnya. Apakah fungal akne atau akne vulgaris? Kalau misalkan memang kita sudah mengira, wah ini kayaknya akne vulgaris, kita obati dengan pengobatan akne, udah obat jerawat, tapi ternyata setelah seminggu kok nggak ada reda. Nah, kita bisa pikirkan jangan-jangan ini fungal akne. Tapi pastinya jerawat ini tidak bisa cepat redanya. Jadi kita nggak bisa bilang, oh saya sudah coba nih obat jerawat selama 1 minggu tapi nggak reda. Bukan berarti itu pasti fungal akne. Karena itu kita coba dulu, kita obati dulu dengan kondisi jerawat. Kok memang tidak atau tidak bisa reda, kemungkinan adalah fungal akne. Nah, tapi kalau misalnya memang ragu, sebaiknya kamu konsultasi dulu dengan dokter untuk ditegakkan dulu diagnosisnya atau kondisi yang kamu alami. Apakah benar fungal akne atau malah hanya jerawat biasa atau akne vulgaris? Karena pengobatannya cukup berbeda. Kalau misalkan sudah ditetapkan, oke, kamu ini mengalami fungal akne, berarti maka kamu akan diberikan obat-obatan seperti obat oles dan juga obat minum yang bisa mengatasi yang namanya malassezia folikulitis. Nah, obat-obatan ini juga pastinya memerlukan resep dan pantauan dari dokter, sehingga wajib kamu konsultasi ke dokter untuk kondisi kulit kamu. Nah, oleh karena itu, kamu juga jangan lupa untuk beberapa pantangan dari makanan. Kalau kita lihat, kalau jamur kan tumbuhnya karena udara panas, lembab, dan keadaan dimana kamu berkeringat. Karena itu hindari yang namanya cuaca panas, cuaca lembab, hindari makan makanan yang panas dan pedas. Tapi bukan berarti makanan pedas dan panas ini langsung menyebabkan akne vulgaris ya. Karena makanan panas dan pedas ini menyebabkan kita untuk berkeringat. Nah, berkeringat ini kan merupakan kondisi yang ideal untuk pertumbuhan jamur. Sehingga kita hindari dulu sementara dan kita hindari yang namanya cuaca tadi. Karena itu ingat 3P. Penyebab yaitu radangnya pori-pori karena jamur. Penampakan, dia kecil-kecil 1-2 mm, seragam semua, dan gatal, panas, dan bisa terasa kasar. Ketiga, penanganan. Penanganan ini tentunya harus di bawah pengawasan dokter dan merupakan obat oles ataupun obat konsumsi. Jangan lupa 3 tips ini, 3 karakteristik dari fungal akne. Kalau kamu merasa video ini sangat bermanfaat, boleh like, subscribe, dan komen di bawah ini. Dan jangan lupa, kamu bisa konsultasi secara gratis. Cukup subscribe dan komen di bawah ini. Remember, bring out the best in you. Ingat, maksimalkan potensi dalam diri kamu. Bye beauties!